selamat malam teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Food is the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Teman-teman ini Suara saya jelas nggak ya? Semoga suara saya jelas. Malam hari ini kita juga kedatangan salah satu narasumber yang pengen ngobrolnya itu sebetulnya temanya lebih ke food safety ya teman-teman ya. Karena sebetulnya food safety itu juga penting banget ya teman-teman ya dalam berbisnis kuliner nih. Karena kan sebetulnya food safety ini sebetulnya memiliki potensi kalau kita nggak menganggap ini penting. Ini punya potensi untuk mendatangkan masalah ke bisnis kita tentunya. Oke, sementara saya coba tersambung dengan narasumber kita malam ini ya. Teman-teman mungkin boleh silaturahmi dulu, dada-dada dulu juga boleh sama semua teman-teman yang lagi pada lihat di IG Live kita kali ini ya. Sebentar ya. Semoga kali ini tersambungnya cepat. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Oke, belum kayaknya, belum. Ya, kita masih tunggu. Oh ya, buat teman-teman mau ngingetin aja sebelum narsum kita masuk ya. Oke, ternyata bukan ini. Oke, sebentar ya. Ya. Nanti buat teman-teman yang mau bertanya itu bisa nanti di kolom Q&A yang ada di bawah sini ya. Nih yang ada tanda tanya. Jadi jangan di kolom, jangan di gitu. Halo, selamat malam. Halo. Sam. Halo, Halo. halo, kedengeran, Oh, kedengeran. Eh, kedengeran nggak gua? Kedengeran sih, tapi ternyata muncul gini gue ya. Ya udah nggak apa-apa. Gue kira gue Kecil banget, ya. suara gue kedengeran Kedengeran. jelas. Yoi, Oke, sebentar. good, oke. Sebentar ya, coba. Oke, halo. Coba. Nah, Halo, kan halo. baru muncul nih di sini gua. Bentar ya, kayaknya harus di reset. Halo, halo. 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 Oh, fine, oke. Halo, Nah. Halo, apa kabar? apa kabar? Sehat. Iya, ini malam ini sebenarnya kalau di sini hujan sih. Nggak tahu di sana hujan nggak? Enggak, gua di Surabaya, jadi gua nggak tahu. Oh, bukan di Jakarta. Lagi dinas, Pak, Bukan. dinas. Baru Oke, flight nah tadi gini. siang. Apa-apa? Oh ya, oke. Siap, pasti ada sesuatu lah pokoknya di Surabaya sana ya. Oke, nah malam ini kita pengen banyak ngobrolin ya gitu tentang sebenarnya lingkup besarnya tentang food safety ya sebenarnya. Nah, tapi boleh nggak sebelum kita mulai ini kan judulnya tuh kan langkah awal ngurus BPOM PIRT harus tahu dasar-dasar food safety dan HACCP. Panjang Nah, banget ini kan ini. panjang, tapi intinya makanya gue cuma pengen bilang ini kan sebenarnya intinya itu adalah food safety ya, maksudnya lingkup besarnya biar teman-teman nggak bingung juga, gitu kan. Nah, tapi sebelum ngobrol lebih jauh nih, boleh lah ya sekilas kenalan dulu kali ya, karena kan nggak semua teman-teman tentunya tahu Bapak Sam ini siapa gitu ya. Mungkin kenalan singkat dulu, Sam itu siapa, terus kegiatannya apa, dan
malam ini kita mau ngomong tentang apa secara garis besar dulu. Oke, gua Samsul Arifin, panggil gua Sam. Mm-mm. Eh, dari sekolah dulu emang di bidangnya di industri pangan ya. Terutama dulu sih Mm. gua ngambil majornya di fishery, di processing Mm. teknologi, jadi teknologi pengolahan perikanan. Terus gua Ya. kerja dari pertama kali kerja emang di frozen food, di industri frozen shrimp industries. Sekitar 5 tahun terus gue Mm. jadi auditor untuk keamanan pangan itu sekitar 10 tahun dan sampai sekarang gue sebagai register lead auditor. Jadi auditor itu macam-macam jenisnya. Salah satu yang gue pegang adalah sertifikasi sebagai register lead auditor untuk food industries kebanyakan. Jadi Ya. gini, kalau lo mau jualan keluar itu butuh yang namanya, nanti nyambung nih sama proses sertifikasi yang Ya. digambarkan ya. Jadi ketika lu jualan makanan, ibaratnya mau industri nih, industri makanan, food and beverage industries, Mm. ketika kemudian mau scale up, let's say mau ekspor deh ya, mau ekspor. Ada dua hal yang lo harus penuhin. Yang pertama adalah regulasi di mana destination country berada. Jadi regulasi di mana negara tujuan ekspor itu harus dipatuhi. Misalnya ekspor ke Amerika nih, lo harus patuh tuh sama regulasi di sana, regulasi Mm. SFDA. Terus nanti masuk ke industri, ke retailnya atau ke customernya, ada yang disebut dengan customer requirement, persyaratan dari si pelanggannya seperti apa. Mm. Nah, tugas gue itu adalah melakukan sertifikasi terhadap kedua hal tersebut. Lebih utamanya adalah persyaratan dari pembelinya. Jadi misalkan pembelinya meminta sertifikasi HACCP misalnya atau sertifikasi yang lain, gue datang ke pabrik itu untuk melakukan evaluasi, assessment atau audit untuk memberikan rekognisi apakah dia layak atau tidak untuk diberikan apa, legitimasi atau berupa sertifikasi itu ya. Baru bisa nanti jualan di sana tuh. Jadi memang kerjaan gue setiap hari itu. Kemudian gue juga punya lembaga konsultasi dan pelatihan, termasuk engage sama teman-teman di Badan POM untuk membuat aturan-aturan atau membantu mereka lah ya sebagai technical advisor dalam rangka mendevelop beberapa regulasi terbaru atau pedoman atau panduan atau guidelines yang nanti dikeluarkan oleh Badan POM. Gitu. Ya rata-rata itu sih Oke. kerjaannya. Jadi tiap hari ya kerja dari pabrik ke pabrik. Gua anak pub gitu, anak pabrik. Anak Anak pabrik, pabrik. anak pub. Iya. Nah, oke. Nah, tapi itu kan tadi ceritanya banyak kan tentang kalau teman-teman mau ekspor ya. Tapi nih pengen nanya nih ya. Em, Mm-mm. Kalau misalnya teman-teman pebisnis kuliner misalnya, wah Pak, kalau ekspor saya masih jauh lah ya. Tapi sebetulnya ya, eh, penting nggak sih sebenarnya teman-teman mengerti dan memahami mengenai food safety nih dalam menjalankan bisnis. Walaupun nggak mau, nggak sampai harus ekspor sih, tapi bisnisnya di dalam negeri aja. Seberapa penting sih sebenarnya? Jadi kembali ke masalah regulasi aturan main. Setiap negara itu punya undang-undang tentang pangan. Di Indonesia juga ada Mm-mm. undang-undang pangan nomor 12 ya, undang-undang pangan atau di setiap negara ada namanya food law. Kenapa kemudian setiap negara punya regulasi tentang makanan? Makanan ini adalah highly regulated. Jadi banyak banget aturannya yang tujuannya untuk memproteksi kan. Tujuannya untuk Ya. memproteksi kita sebagai konsumen loh. Coba bayangkan Hmm. kalau bikin makanannya asal terus dijual gitu aja nggak ada yang tanggung jawab, siapa yang mau beresiko terhadap resiko kesehatan? Makanya karena berpengaruh terhadap hak hidup sebagai warga negara, maka negara hadir untuk melindungi rakyatnya dari peredaran makanan yang bisa berpotensi menyebabkan penyakit kan begitu ya. Mm-mm. Sehingga aturan itu dibuat ya memang untuk kemaslahatan gitu. Sehingga siapapun yang kemudian menjadi produsen harus punya tanggung jawab untuk melindungi gitu. Tujuannya melindungi konsumen gitu ya, tanggung jawab kepada konsumen. Nah, dengan kondisi itu maka setiap negara kemudian membuat aturan main yang hampir sama. Ya guideline-nya juga dibuat oleh ada namanya Codex Alimentarius Commission atau CAC, itu dibentuk oleh FAO dan WHO, Food Hmm. and Agriculture Organization, and WHO ya, World Health Organization, World membentuk Health. satu lembaga ya yang disebut dengan CAC, Codex Alimentarius Commission ini. Dia lembaga yang kemudian membuat berbagai standar tentang makanan. Dan Hmm. standar itu kemudian diacu oleh hampir semua negara di dunia, dijadikan sebagai regulasi gitu. Jadi hampir sama sebetulnya regulasi di negara manapun karena tujuannya akhirnya adalah memproteksi konsumen dari resiko-resiko yang mendapat menyebabkan penyakit atau yang disebut dengan foodborne illness
gitu. Hmm. Sehingga siapapun, besar kecil, UKM, medium, industri atau industri besar, ya harus ikut aturan main yang sudah ditetapkan, aturan main minimal gitu ya. Jadi nggak bisa tuh, kan kita masih UKM, enggak, karena Anda menjual sesuatu yang tujuannya untuk dikonsumsi, yang notabene ada resiko terhadap Hmm. kesehatan si konsumennya gitu. Lu tanggung jawab dong gitu. Makanya negara kemudian membuat aturan melalui Badan POM dalam hal ini, karena memang yang punya otoriti Badan POM. Membuat aturan ini Hmm. skalanya seperti apa, sertifikasinya atau izinnya seperti apa. Gitu sih kira-kira. Jadi gue baru mulai nih, kan gue juga nggak sanggup, nggak gitu ceritanya. Pahami konsep dasarnya, makanya ada bidang keilmuannya di situ. Ada prinsip dasar yang harus dipatuhi gitu. Kan kita nggak mau nih habis Ya. makan sakit perut gitu. Kita nggak mau habis makan kemudian kita muntah-muntah gara-gara apa yang dikonsumsi, salah masak, salah ngolah, atau menggunakan bahan yang sebetulnya si produsen nggak bermaksud menggunakan itu sebagai bahan tambahan, tapi karena nggak ngerti, nambahkan pengawet secukupnya. Nah, kita nggak ngerti berapa batasannya. At the end, Ya. konsumen lah yang akan, dan bisa jadi konsumen itu keluarga kita sendiri gitu loh. Nggak harus Ya. orang lain gitu ya. Gitu sih Ya. kurang lebih konsep dasarnya. Ya. Ya. Jadi Berarti bukan tetap berarti aja karena gue harus baru mulai. memahami. Iya, Ya. harus. Ya. Karena kita kan sekali lagi punya tanggung jawab. Sebagai warga negara Hmm. punya tanggung jawab untuk juga menghasilkan produk yang baik yang nanti dikonsumsi oleh siapapun. Ya, as long as a human consumption, ya you must follow the rules gitu. Iya, betul. Selama dimakan oleh manusia gitu ya. Nah, tapi gini, tapi gimana ya kalau dari sisi pebisnis kuliner nih ya, misalnya ya, dari sisi pebisnis kuliner. Tapi gimana sih agar bisa membuat SOP food safety dengan standar yang baik, misalnya ketika punya outlet. Dan apakah hal ini sebenarnya possible nggak sih dilakukan sendiri atau sebenarnya lebih rekomendasinya udahlah dibantuin konsultan aja atau gimana? So far sih itu depend on the situation dan kondisi ya. Intinya ketika Hmm. kita sudah nyemplung nih di industri ini, ya mau nggak mau dong, nggak suka kita kan juga akhirnya kudu belajar ya, kudu Iya, pahami, dan memang harus menjadi expert di situ. Tapi literatur dengan apa namanya forum edukasi juga banyak kok yang bisa kita pelajari, dan akhir dari prosesnya adalah kita punya confidence level sebagai produsen atau sebagai yang punya industri itu untuk bisa industrinya sustain ya, karena kita kan berbisnis nggak hanya sekali terus selesai gitu kan, enggak ya, keinginannya kan terus menerus, dan untuk menghasilkan produk yang konsisten, kualitinya, keamanan pangannya terjaga, itu kan berarti perlu ada hal yang mereka harus pahami. Apakah kemudian menggunakan konsultan atau tidak, itu kan tergantung dari kapabilitas mereka ya. Jadi itu sih depend kondisinya seperti apa, sejauh mana dia kemudian confidence, punya punya knowledge yang cukup atau tidak gitu. Tapi ya semua harus dipelajari, mau nggak mau, suka nggak suka ya kita emang harus, kalau udah terjun ya harus belajar juga dong gitu. iya, Gitu sih. iya, iya, iya. Nah, terus kan kalau ngomongin di dunia makanan ya, dunia bisnis kuliner nih, itu kan sering banget tuh ngedenger ada BPOM, ada PIRT, sekarang juga ada HACCP nih yang jadi salah satu judul kita ya. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih tiga huruf-huruf itu kan banyak ya. Bedanya apa? Sama sebenarnya kan gini, kapan sih gue harus ngurus BPOM karena kan lumayan ya budgetnya ya gitu kan. Kapan gue harus ngurus BPOM atau eh, kapan apa sih atau sebenarnya cukup pakai PIRT aja atau ada indikatornya nggak? Oke, jadi gini Dari bedanya dulu aja deh itu tiga huruf itulah. bedanya. PIRT, Oke, berarti gue BPOM sama HCCP. cerita dulu latar belakangnya. Di Ya, Indonesia boleh. itu ada yang disebut dengan pre-market dan post-market. Jadi pre-market itu sebelum makanan itu diedarkan, itu harus punya izin. Namanya Mm-mm. nomor izin edar, ya. Semua apapun yang Mm. kemudian diedarkan diperjualbelikan secara ecer, ya. Ini secara ecer. Entah di rumah ngecernya, entah online, entah titip ke toko, entah ke supermarket, itu berarti kita ecerkan, kita jual Ya, produknya. ya. Harus punya izin edar. Nah, izin edar itu kemudian terbagi tiga izin edar. Yang pertama izin edar MD.
MD itu singkatan makanan dalam negeri ya. Itu yang ngeluarin BPOM. Kemudian yang kedua izin edar namanya ML, makanan luar. Kalau kita impor nih, kita jual di Indonesia harus punya izin ML. Yang ketiga izin namanya PIRT, itu izin untuk industri rumah tangga yang skalanya kecil, yang nanti keluarnya oleh dinas kesehatan di masing-masing kota kabupaten. Kemudian ada nggak sih yang bisa di exemption itu dikecualikan gitu, kita nggak perlu punya izin edar. Bisa, kalau produknya itu kurang dari 7 hari masa simpannya, maka tidak perlu izin edar sebetulnya. Atau produknya disajikan langsung di konsumen gitu, jadi langsung diolah di situ, kayak di restoran makan, itu nggak perlu izin edar karena produknya disajikan langsung dan ketemu antara penjual dan bukan penjual, si produsen dan pembelinya gitu ya, itu nggak perlu izin edar juga. Nah, ketika kemudian masuk kategori yang wajib izin edar, udah produknya ada luarsanya atau masa simpannya lebih dari 7 hari, beberapa produk memang tidak bisa, yang sensitif ya, tidak bisa izin edarnya di PERT. Jadi misalkan frozen foods, kemudian produk susu, olahan susu. Kalau kita punya AMDK itu air minum dalam kemasan ya, itu juga izin edarnya tetap harus di Badan POM. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kemudian menjadikan dasar bahwa produk ini sensitif, produk ini punya resiko lebih tinggi, maka izin edarnya kemudian dikelola oleh pemerintah melalui Badan POM ya. Gitu. Jadi bedanya kapan Pak saya produknya frozen food, boleh nggak PRT? Udah jelas, frozen nggak boleh di PRT, frozen kudunya di POM izinnya. Kalau misalnya produknya saya keripik Pak, oh keripik bisa nih, karena itu masuk ke dalam resiko rendah, misalkan nanti dikelola oleh PRT sepanjang industrinya memang ada di rumah gitu. Tapi nggak boleh juga saya sewa tempat lokasi khusus pabrik kecil gitu ya, bikin keripik, skalanya udah agak gede, nggak bisa PRT, itu harusnya izinnya BPOM. Jadi dia diproduksi di mana, di rumah apa bukan? Kalau bukan di rumah wajib MD gitu. Jadi itu hanya untuk memfasilitasi. Iya, dari Badan POM. Dan kalau bilang susah ya sebetulnya susah-susah enggak juga sih sebetulnya, lebih karena susah tuh karena nggak tahu, nggak ngerti, terus nerabas gitu ya. Nerabas tuh apa sih? Pokoknya separuh nekat lah, udah pokoknya gue mau izin edar gitu, daftar aja online, nggak taunya nggak direspon-respon karena misalnya ya ada tahapan-tahapan yang mereka nggak ngerti harus bagaimana. Karena untuk mengajukan itu kan online tuh ada 2 tahap sebetulnya. Tahap pertama registrasi perusahaan atau registrasi industrinya atau registrasi ininya produsennya, dan nanti kedua registrasi produknya. 2 tahap sebetulnya. Dua-duanya online. Tetapi sebelum masuk online kita harus sudah diperiksa dulu oleh Balai POM di provinsi ya, untuk memeriksa apanya, sarana bangunannya, sarana industrinya seperti apa, diaudit dulu sama mereka. Baru nanti dari provinsi mengeluarkan rekomendasi bentuk surat, nanti baru kita upload surat itu di dalam websitenya BPOM, www.irek.pom apa saya lupa ya, irekpom lah pokoknya, nanti bisa di googling itu, daftar di situ, nanti dapat username, dapat password, sudah kita sah bahwa perusahaan kita sudah terdaftar di BPOM. Tapi kita belum punya registrasi produk, baru nanti masuk lagi tahap kedua registrasi produk, baru tuh nanti di situ ditanya produknya apa, kemasannya bagaimana gitu. Nah itu prosesnya biasanya kalau untuk yang industri atau skala ringan, kategori kategori low risk, bukan yang low risk, yang resiko rendah. Jadi mereka punya klasifikasi. Resiko rendah itu biasa 5 hari kerja tuh. Jadi kalau kita daftar nanti dapat respon 5 hari. Kalau yang resiko sedang sama tinggi itu 30 hari biasanya. 30 hari dapat respon. Nah, masalahnya itu kita kalau misalkan nggak siap, kita daftar masuk, kemudian kita salah gitu ya kan, ngulangi lagi tuh 30 hari. Iya. Sehingga itu yang membuat antrian yang lama. Andai kata seumpama sebelum kita masuk ke tahap itu kita sudah paham dan kita melakukan persiapan dengan baik, ngerti tentang pelabelan, gimana cara menulis nutrition fact, komposisi nutrisi loh kan ada tulisannya kan, nggak asal tulis gitu ya, protein suka-suka gua gitu. Kemudian kita taruh komposisi juga ngasal, bentuk tulisannya di mana, urutannya kan ada aturannya. Aturannya itu kan ada di website, di Badan POM, tinggal download sebetulnya. Cuma masalahnya kan literasi kita kadang-kadang limited ya, dan udah gitu nggak mau baca lagi.
Terus kita Iya. daftar, kayak teman saya pernah ya, BPOM gua lama banget, gila 6 bulan katanya. Sampai mana nih Ya. prosesnya, saya lihat ternyata dia udah submit, tetapi ketika Mm-mm. ada reply ke email ya menyatakan bahwa pendaftaran Anda kurang lengkap, dia nggak respon, dia diem aja gitu. Kan semuanya online. Nah, Iya, email iya, yang kita iya. daftarkan kan itu untuk komunikasinya tuh, dia pasti ada reply ke situ. Pasti ada gitu ya. Nah, kalau didiemin aja atau Hmm. bahkan nggak belum disubmit, belum diklik submit gitu ya. Jadi ya di situ aja diam Hmm. sampai 5 tahun juga nggak kelar-kelar kali ya. Gitu sih. Jadi Iya, iya, iya. kebanyakan itu belum masuk udah takut, terus desperate gitu. Aduh susah deh, aduh nggak bisa deh kayaknya. Orang belum ngerti kok, ya pahami dulu kan. Nah makanya BPOM itu Mm-mm. udah banyak banget loh sosialisasi ya, 2-3 minggu atau 3 minggu lalu saya dengan Badan POM melakukan apa namanya pelatihan khusus tentang frozen food, gimana cara daftarnya, bahkan Ah. difasilitasi gitu, yang daftar tadi itu bisa langsung diproses gitu. Somehow kan Hmm. kitanya sendiri yang ya kembali niat sih ya, niatnya emang mau beneran enggak. Kalau benerannya belajar dulu, tanya yang udah jadi, atau ya kalau memang mau dibantu sama konsultan juga bisa gitu, misalnya disiapin nih ininya, Ya. disiapin. Jadi ketika proses udah smooth, semuanya udah beres, submit, keluar rekomendasi ya 30 hari pertama biasanya. Kalau cepet 90 hari itu udah keluar tuh registrasi tuh, kalau lancar semua ya, tahap 1 tahap 2 verifikasi sampai validasi itu bisa jadi 30 sampai 60 hari. Bahkan kalau yang saat di resiko rendah tuh bisa kurun 15-20 hari sih bisa keluar. Tapi itu Mm-mm. tadi nggak sabar, kemudian kita nggak tahu prosesnya, diterabas, bahkan ya terkesan kitanya sudah nyerah, kemudian kita keluar-keluar, udah susah lama gitu-gitu. Jadi tadi ini ya udah jelas tuh ya. Tadi gue mau nanya nih. Jadi kalau frozen food tuh gimana? Berarti frozen food itu tetap harus izinnya BPOM ya? Iya, ketentuannya memang demikian. Kenapa? Iya. Karena frozen food ini resiko gitu ya. Gimana pun produk yang diawetkan sampai lama, ya produk yang diawetkan sampai lama. Jadi makanannya kan bisa awet. Kalau misalkan Hmm. ada sesuatu yang bisa menyebabkan makanan itu awet tidak busuk gitu. Bisa banyak Mm-mm. cara gitu. Misalkan makanannya mau diasamkan, kayak kimchi kan awet, sayuran diawetkan, Oh lalu iya. dipanaskan, dikasih garam, dijemur, namanya ikan asin, itu juga kan awet tuh. Salah satunya Ya. adalah metode pembekuan. Pembekuan kan memperlama masa simpan. Karena pembekuan ini bisa 18 bulan, bisa sampai 24 bulan loh, beberapa jenis produk Iya. bisa bertahan sampai 2 tahun dengan kondisi frozen. Artinya dalam rangka prosesnya juga kudu bener, supaya orang nggak Ah, berape dapat produknya 12 bulan dibuka udah busuk atau sudah tidak rusak. lagi layak untuk Ya. dikonsumsi gitu ya. Nah dengan kondisi itu maka pemerintah memandang perlu bahwa ini kalau membekukannya nggak beres, ngolahnya nggak beres, yang diklaim tidak bisa dipastikan sesuai dengan apa yang tertulis gitu. Gitu. Sehingga dengan spesifik proses, pembukuan ini kan spesifik proses ya. Wajib kudu Mm-mm. mesti ikut aturan yang sudah ditetapkan tadi. Oke, jadi mau Gitu bukan paling. masalah jualannya di mana ya, tapi kalau misalnya frozen food pasti harus BPOM ya. Iya. Ya sama Ya, kalau ya, kita ya. bikin susu atau bikin makanan untuk balita gitu, MPASI, makanan pendamping ASI gitu kan, itu Ya. spesifik karena buat balita, batita yang memang imunnya masih rendah. Kalau higienitas prosesnya jelek, itu otomatis berdampak langsung kepada mereka ya, pada anak-anak ini gitu. Makanya sensitif, maka harus dikelola atau ujinya kemudian di handover atau diambil oleh Badan POM Oke, gitu siap. kurang Nah, lebih. terus gini, tadi kan udah ngerti lah ya tentang frozen food. Nah, tapi sebenarnya apa sih implikasi kali ya, implikasi dari legal kalau misalnya konsumen keracunan nih. Dan ketika keracunan, kemudian pas diperiksa, diaudit ya, di outlet misalnya nih, tiba-tiba memang sebenarnya si produk tersebut yang dimakan sama konsumen yang keracunan itu memang tidak memenuhi standar food safety yang betul. Itu pernah ada nggak cerita Hmm. kasus? Ya banyak kasusnya kan, karena hukum di depan, regulasi kemudian yang dilanggar Ya. ya pasti ada konsekuensi ya, baik administratif maupun konsekuensi secara hukum, tergantung jenis dan tipe pelanggarannya gitu. Kalau Badan POM kan yang bikin aturan, bisa jadi penegak hukum yang lain yang kemudian apa namanya
menyatakan bahwa menginvestigasi kan tugasnya bisa tadi nanti kita di kepolisian lah ya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan jika terbukti kasus keracunan ini melibatkan banyak orang dan ada korban, kemudian ada bukti juga bahwa si produsen tidak bisa memberikan atau memastikan bahwa makanan yang diproduksi aman untuk dikonsumsi, berarti ada pelanggaran di situ ya. Jadi sih banyak kasus ya yang kemudian apalagi sekarang udah zaman medsos lah, udah jangan coba-coba deh. Iya. Mungkin dulunya sih aman gitu ya. Nggak apa-apa, tapi produknya, brandnya hancur gara-gara itu kan juga bisa jadi nestapa. Atau mungkin yang mereka komplain tapi nggak ngomong gitu, silent gitu, itu juga lebih berbahaya loh. Kapok gitu misalnya. Kali doang nyoba kapok. Besok-besok salesnya turun, terus nih kenapa produk kita ini ya? Katanya bagus, ternyata kita nggak bisa jamin mutu, nggak bisa jamin keamanan pangan. Resikonya kan akhirnya banyak, makanya kenapa kemudian kita perlu sistem, kita perlu kemudian menetapkan satu standar, satu proses pengontrolan, metodologi yang bisa memastikan bahwa produk yang kita produksi ini aman untuk dikonsumsi secara terus-menerus konsisten gitu ya. Maka perlu ya nanti sertifikasi kayak HACCP, ISO, ada standar-standar yang lain, misalkan standar BRC untuk standar FSSC, misalkan Food Safety System Certification, yang memang dibuat untuk memastikan bahwa si produsen juga mengikuti kaedah-kaedah secara terus-menerus dan konsisten. Jadi gampangnya ketika gue diskusi sama salah satu direktur quality di salah satu multinational company, gue tanya, kenapa kok Anda sudah established, brandnya sudah sangat terkenal, nggak mungkin lah orang ragu terhadap brand Anda gitu ya, multinational company. Dia bilang, saya butuh sertifikasi biar saya nyenyak tidur, karena dengan sistem bisa mengendalikan semua proses. Dengan saya control 20% bisa mengendalikan 80%-nya. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mengikuti kaedah-kaedah SOP yang sudah ditata. Untuk itu kemudian belajar kan gimana cara bikin SOP. SOP itu seperti apa sih? Nah, tapi sebelum masuk ke SOP kan ngerti dulu core dari apa yang disebut dengan maintaining hygiene, quality, food safety, apa bedanya? Mutu apa sih kualitas apa mutu, bolak-balik aja ke situ gitu ya. Kenapa makanan kudu aman, gimana caranya memastikan makanan ini aman, apa yang menyebabkan ketidakamanan, gimana caranya kemudian kita bisa punya konsep pengendalian dan pencegahan, karena yang namanya food itu cuma bisa kita cegah supaya tidak terjadi resiko dan dampaknya bisa banyak. Nah, sistem pencegahan inilah yang kemudian didevelop, dikemas dalam satu manajemen pengelolaan gitu, namanya pengelolaan mutu dan keamanan pangan. Tata cara, tata laksana kita mengelola produk supaya mutunya stabil, keamanan pangannya terjaga, sehingga bisnisnya sustain terus, muter aja. Yang ini naik grafiknya, terus turun. Orderan tadi terima 10 gitu ya. Tiba-tiba ada orderan 100. Masak di dapur udah mulai berantakan tuh. Naik orderan akhirnya yang tadinya satu-satu nih makanan kita periksa gitu kan, nggak sempet. Karena udah ditungguin. Ya kan? Mulai kejadiannya. Mulailah ada komplain. Terus kita sadar, iya sih karena gue nggak ngecek ya. Tapi gimana dong orderan banyak? Nah, makanya butuh tata cara, butuh ilmu akhirnya tentang manajemen pengelolaan. Namanya pengelolaan mutu dan keamanan pangan. Itulah HACCP. HACCP itu manajemen pengelolaan tentang keamanan pangan, karena sistemnya pencegahan yang dipakai gitu kurang lebih. Ya. Nah, terus kan gini ya, ini kalau diingat-ingat gitu ya, beberapa waktu yang lalu lah kan sebenarnya sempat cukup heboh lah gitu, banyak teman-teman disidak gitu ya, gara-gara jualan kopi dalam botol di kafenya yang di Jakarta ya. Nah, ini bisa nggak dijelasin gitu? Maksudnya kok bisa ya? Kan gue jualan, gue botolin, gue taruh di kafe gue, tapi kan sebenarnya untuk disajikan ke konsumen. Tapi kenapa ini bisa disidak gitu kan? Dan apakah sebenarnya kopi dalam botol yang dijual di kafe itu emang perlu izin juga? Atau gimana gitu? Sebenarnya kan dijualnya kan di dalam outlet ya. Tadi kan katanya kalau langsung disajikan boleh, tapi ini di dalam botol. Nah, kenapa dia tiba-tiba jadi kena sidak dan jadi kena gitu? Karena yang di botol kan nggak disajikan langsung, itu kan dibuatnya nggak tahu kapan. Dan akhirnya masuk ke dalam kategori retail gitu. Kalau bikinnya cuma 1, 2, ada konsumen dikasih karena bikinnya tadi pagi, ini kan nggak bikin banyak,
produksi massal dulu, di stok. Ketika make to stock, membuat stok, dan kemudian kita ecerkan, entah itu via online ataupun direct selling di situ, maksudnya jualan langsung di situ, itu udah kena bahwa produk ini untuk ecer akhirnya kan gitu. Beda kan kalau kita bikin kopi langsung, udah simpen Kalau gitu, nah nggak tahu kita. hmm, Produksi kita nggak tahu kapan juga kan, konsumen juga iya nggak iya ngerti gitu, bisa aja dibohongin, baru dibuat kok, padahal udah 3 hari itu kita nggak tahu juga gitu. 3 hari. That's the problem kan. Nggak ada yang bisa Iya. menjamin itu. Itulah kenapa kemudian ketika sesuatu dikemas, kemudian kita jual, kita harus wajib nempelin semua informasi tentang pelabelan, termasuk kadaluarsa, kalau nggak produksi, dan lain-lain. Yang tujuan akhirnya adalah komunikasi kita itu lewat label ke mereka gitu. Nah itulah ya, Mm-mm. karena semakin kesini kan kemudian ini menjadi ceruk pasar yang ya bisa dimanfaatkan. Itu oke. Iya. Awalnya mungkin cuma nanti kita botolin deh 10 biji, nanti ada yang mau kita bikin lagi gitu. Lama-lama jadi 100, Iya. lama-lama jadi 1000. Ngetok tuh, online juga datang kan, segala macam kan udah Iya skalanya iya. dia retail kan, gitu juga sih. Itu mungkin Hmm. case-nya, karena saya juga nggak ngerti detail cerita di belakangnya ya, maksudnya kita nggak masuk ke penyelidikan itu kan Iya ranahnya iya. polisi. Jadi kalau kita berasumsi ya bisa saja itulah yang menyebabkan dasar hukum kenapa akhirnya teman-teman yang mungkin punya metode proses seperti itu atau jualan bisnisnya seperti itu kena sidak gitu sih. Hmm. Tapi kalau misalnya nih ya si kopinya itu dibuat kan kemarin juga sempat booming eh, buat kopi literan ya 1 liter gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kopinya ketika ada pesanan terus baru dibuat terus gue masukin botol terus kasih orang bawa. Nah itu kena nggak ya? Oh, 7 hari enggak masa simpannya? Harusnya enggak sih kan orang pesen Iya, berarti baru nggak dibuat masalah. dibotolin. Iya, Oh itu nggak pokoknya apa-apa. kita nggak ngeklaim bahwa lebih dari 7 hari kan Iya produksinya iya iya iya. expirednya. Ya, besok Iya iya kadaluarsa iya. gitu kita tulis ya, itu nggak wajib punya izin edar. Oh, tapi kalau misalnya nggak ditulis, misalnya gini, kalau misalnya nggak ada labelnya, boleh nggak sih? Misalnya kayak tadi yang gue bilang ya, misalnya gue punya kafe nih, terus tiba-tiba ada orang datang kan, Mbak, saya mau beli 1 liter. Ya pasti, ini kan jualan pasti bilang bisa ya, gitu kan. Pasti bilang bisa, apa saya bilang nggak bisa, nggak jadi beli dong, gitu kan. Pasti bilang bisa. Nah, bisa nggak kalau saya beli 1 liter? Oh bisa, tunggu ya, terus saya buat nih. Pas sudah dibuat, terus pasti kan 1 liter dimasukin botol dong ya, nggak mungkin Nggak dikasih masalah cangkir kan? kalau itu kan langsung penyajian langsung kan, nggak Oh masalah. tapi sama dia Sesuai dibawa pulang. wadahnya, ya nggak apa-apa, nggak masalah kan, ketemu penjual pembeli ketemu dibuat dipreparasi di tempat kan, nggak Tapi gue masalah nggak gitu. Yang cantumin problemnya nggak cantumin kadaluarsa gitu, nggak ada, nggak apa-apa. ya kan ketemu sama penjualnya. Nanti ini Oh, benar I atau enggak see. kita ngomong. Fungsinya label itu kan komunikasi sebetulnya. Kalau kita nggak ketemu Ya. sama pembeli penjualnya, kita nggak ketemu sama produsennya, label itu nggak berfungsi sebagai cerita. Kapan kadaluarsa Hmm. kan untuk notice ke kita si pembeli. Itu sih Ya. logika berpikirnya. Berarti sebenarnya selama dia tidak di stok itu sebenarnya nggak perlu pakai Ya, BPOM ya. Bener ya? Nggak perlu ya, pakai pokoknya PRT kurang juga dari ya? 7 hari, kurang 7 hari itu nggak perlu. Gitu. Less Hmm. than Tapi 7 days. Udah. tapi gini nih, ini pertanyaan agak nakal sebenarnya. Gue mau nanya nih, ya, masih di kasus yang tadi. Jadi misalnya kalau pas disidak, terus gue bilang, oh itu kan tadi kurang dari 7 hari ya. Terus gue bilang, oh iya emang dibuat 3 hari yang lalu, tapi kan kurang 7 hari. Boleh nggak? Ya, problemnya kan no evidence, kitanya juga nggak di-clear di situ gitu. Kadaluarsanya Oh, berapa? Makanya kalau lo mau aman, karena eh, informasi tentang tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa itu tuh haknya konsumen lo, harus kasih tahu, hmm, ya kan? Jangan bohong iya. kitanya. Ya udah jujur tempel di situ. Udah selesai kan ceritanya. Problemnya Oh, kan lo nggak jadi nempelin, mau ada yang beli baru ditempelin, nah itu nakal tuh. jadi kalau misalnya ya, Hmm. misalnya di botolnya gue tempelin apa sih umurnya 3 hari, misalnya ada tanggal produksi, tanggal Oh, nggak apa-apa. kadaluarsa misalnya 3 hari doang, itu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa kan tadi less than 7 days, no problem, no issue about that gitu. Jadi yang tadi cerita lo ada di sidak, kita kan nggak tahu cerita di belakangnya, ya kan? Hmm. Versinya siapa yang benar. Ya, tentu saja
yang berwajib atau yang berwenang punya punya segala macam evidence, punya bukti gitu, ada alat bukti yang kemudian bisa jadi ditetapkan sebagai Oh, seseorang yang melanggar ketentuan, ya kan? berarti ada buktinya tuh ya, berarti ya. Ya pasti ada dong, mungkin buktinya lu bikin kapan, lu gerebek-gerebek gitu aja kan nggak mungkin nggak ada bukti kan? Ada Jadi intinya sopirnya yang pokoknya bilang juga. kalau kurang dari 7 hari itu masih boleh. Jadi misalnya kalau tanggal manufacture sama tanggal kadaluarsa 6 hari pun masih boleh ya. Mm-mm. Yang penting Pokoknya kurang kalau ada 7 hari 7 kan. hari aja. Iya, Kalau 7 hari kalau nggak ada boleh. Tetap lo gue nakal lo maksimal lah. nanyanya. Pokoknya itu Oh, aja, siap. pokoknya kurang dari 7 hari lu pakainya itu aja kata-katanya. Masih nanya lo gue usaha. Oke. Nggak, kadang ini pasti sebenarnya kalau gue nggak tanyain, dia pasti sebenarnya ada yang pengen nanya. Jadi gue tanyain aja langsung biar langsung dijawab. Nah, oke, nah tapi gini, ini nanya dari sisi pendapat lo ya, tapi sebenarnya. Jadi, Hmm. tapi kalau misalnya nih pebisnis kuliner punya izin BPOM sama PIRT. Nah, tapi ini sebenarnya kalau menurut lo bisa nggak sih dijadiin poin nilai jual gitu dari sisi marketing untuk kayak semacam apa ya, kayak memberikan eh, authority kepercayaan itu sebenarnya bisa jadi nilai jual nggak sih? Oh iya dong, pasti. Ketika kita punya kan confidence level juga naik. Kemudian kita kan juga punya opsi lebih tenang setidaknya pilihan ke Hmm. masuk pasarnya seluruh Indonesia bisa masuk. Ya nggak pasti dong punya nilai lebih, bahkan bisa jadi campaign untuk di sosmed gitu. Kita udah punya BPOM loh. Itu juga kan udah Hmm. salah satu competitive advantage bagi industri sejenis yang Ya. belum punya. Atau kalau yang semuanya udah punya, kita belum, ya kita yang ketinggalan dong. Kita yang ditinggalin orang dong. Gitu kan? Iya, iya, Itu iya, aja. iya, iya. Karena sooner or later, ini kan namanya regulasi, kan kudu Ya. mesti gitu. Kalau saya sih sarankan kalau lo memang niat nih, niat bisnisnya bukan coba-coba, kebanyakan kita coba dulu deh, ntar kalau Ya. bagus-bagus, udah bagus tetap aja begitu, karena mentalitas kita bukan untuk niatin untuk sesuatu yang langit. Ini beda loh, kembali ke ini ya, niat ya. Gue pengen Ya. beneran, niat, pertama gue belajar, betul-betul punya izin segala macam jualan, hayu. Nah karena kita udah punya semuanya, kan kita mau nggak mau dorong nih, terus gitu ya. Kadang-kadang kan, Hmm. kadang-kadang belum punya izin kita dicabut, kemudian gini deh akhirnya. Ya udah, ya lu juga awalnya memang niatnya cuma coba-coba, ya kemudian dicoba sama yang di atas gitu ya, tanda kutip, Dicoba. cobaan terus lu KO gitu ya, ya udah terima nasib. Emang beda sih kalau niatnya emang beneran serius mah, dari awal udah di setting gitu loh, bikin bangunan Ya. juga, maksudnya modalnya dibuat sedemikian rupa, modalnya, bangunannya, semuanya ngikutin standar, mau belajar, nanya, punya mentor, bahkan panggil konsultan, niat, soalnya niat dia. Tapi kalau enggak Ya. kan, udah coba-coba aja deh, kali aja hoki. Nah, kata-kata kali aja itu kan akhirnya ngandelin ke keberuntungan. Hmm. Ya Hmm. nggak sih? Hmm. Hmm. Nah itu Iya, makanya iya, 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 tergantung iya. nanti kita tuh mau full time di situ beneran gedein usaha, atau mau part time kadang-kadang, apa namanya, Hmm. ya sambilan, atau sometimes kadang-kadang, niatnya beda juga tuh. Hmm. Kadang-kadang aja deh gua bisnis, sometimes kan dapat duitnya juga sometimes juga tuh gitu. Jadi sometimes kita juga deg-degan worry gitu ya. Jadi full Kadang time, dapat, part time, kadang enggak. sometimes gitu. Iya Iya, kadang minimal dapat, pokoknya kadang mah. enggak. Ya, oke, oke, oke. Pokoknya kalau memang diniatin ya sebaiknya disarankan diurus ya. Mungkin mungkin PIRT dulu kali ya kalau memang masih awal-awal ya. Ya tergantung tadi Gitu ya. skala usahanya di Oh ya. mana. Lu sewa ruko, produknya keripik, tetap kena BPOM karena bukan di rumah, bukan di rumah Iya, betul. tinggal, gitu kan. Ya, Jadi ya, lebih ya, ya, bagus ya. sih ya kalau mau, kita emang udah betul-betul niatnya mau kemana nih, pasar kita mau kemana sih, mau gede, ya udah kita urusin izin edar. Tapi juga sekali kok 5 tahun, ya kan, terus baru nanti diaudit lagi, Ya. selesai udah. Nah, kadung kan nyemplung, sekalian belajar, sekalian paham. Kalau udah bisa juga enak kok. Ya, berikutnya tuh udah tinggal semuanya ikutin aja alur yang memang sudah ditetapkan gitu. Kalau Hmm, bisa hmm, karena hmm. biasa sebetulnya. Nggak bisa karena takut mencoba. Takut mencoba, dapat Hmm. cerita dari orang, udah patah semangat, kemudian keluar-keluar sama yang lain, merasa dianiaya. Karena kalau katanya Ya, kalau ya, ya. dianiaya, diijabah gitu doanya. Merasa Ya, 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 ya. didolimi gitu.
Oke, nah, tapi gini, kalau misalnya nih, berarti tadi kan bilang niat ya. Nah, kalau misalnya kita pebisnis kuliner langsung pengen bangun central kitchen atau pabrik misalnya ya. Nah, baiknya ini Hmm. gimana sih? Apakah mending misalnya pakai konsultan aja, misalnya kan? Atau apa namanya? Atau enakan misalnya ngulik sendiri tapi lama, tapi ya. Nah, atau mendingan gimana ya? Dan Ya, berapa sebenarnya gambarannya berapa lama sih kalau pakai konsultan? Anggaplah pakai konsultan ya. Sebenarnya berapa lama sih sebenarnya prosesnya dari awal submit, misalnya dari awal cari tahu sampai dapat HACCP-nya? padahal lo juga tahu tuh jawabannya. Kenapa dulu pakai konsultan coba? Bikin sendiri keterbatasan knowledge, keterbatasan informasi, keterbatasan semuanya akhirnya try and error kan. Udah Iya, masang ini, masang itu, masang ini, atap suruh dibongkar lagi, habis MM-an lagi. Itu kan mereduksi iya, resiko gitu. Makanya iya, kalau mau ya belajar dulu, pahami dulu kan, pahami dulu. Dan lu nggak sempet nih belajar, panggil orang ahli dong, tanya-tanya di mm-mm. situ. Itu training atau panggil konsultan sekalian. Pak, saya mau bikin pabrik nih, saya punya layout begini, gimana kira-kira kan gitu. Baru Ya. kan nanti diarahkan Jadi ininya oh, seperti apa. gini, jadi Ya, jangan bangun pabriknya dulu ya, jangan bangun pabriknya dulu ya, ngobrol lu udah dulu ya punya sama konsultan pengalaman. ya. Iya. Udah jadi suruh bongkar atap Enggak. lagi. Waduh. Bongkar atap, Berat. bongkar macam-macam ya. Ya makanya ini biar jelas nih teman-teman. Kan kalau gue yang ngomong lu siapa sih gitu loh. Ini yang ngomong langsung Sam aja. Jadi pabriknya jangan dibangun dulu ya. Bener ya? Ngobrol dulu Jangankan sama bangun konsultan dulu. ya. Iya, Ya, karena kan bisa gini loh. Layout itu kan akan menentukan resiko terhadap kontaminasi. Ini kalau kontaminasi ya, enggak, kurangnya apa? Berarti kan ada tata letak desain yang benar. Namanya hygienic design of food processing. Gimana tuh ngaturnya gitu supaya nggak tabrakan, supaya limbahnya, aliran udaranya gitu kan nanti dipertimbangkan semuanya. Apalagi produk-produk ya, yang sensitif, produk-produk yang punya resiko tinggi. Itu makanya ada ya, GMP namanya, Good Manufacturing Practices, layout, design. Nah, itu semua dibahas tuh dalam asap dibahas. Kenapa akhirnya ya, penting yang hal seperti itu untuk nambah knowledge dulu, dapatin insight, kemudian kita mikir bisa nggak ya, oh, kalau nggak ya udah deh kita coba dari pihak ketiga aja. Even yang udah established, maksudnya company-company gede juga, ya tetap butuh insight dari orang lain ya. Setidaknya dia ya, bayar untuk menutupi resiko kerugian yang lebih besar kalau salah apa desain, kalau salah apa infrastrukturnya kan mesinnya mahal misalnya, belum lagi building kalau udah salah selokan itu kan bongkar semua ya. bawahnya. Nah, itu resiko-resiko yang mungkin ditanggung oleh si pemilik yang atau pebisnis gitu ya. Jadi betul-betul harus dipertimbangkan itu. Ya, oke. Nah, Sam, sebentar. Sebelum gue Hmm. lanjutin lagi ya pertanyaan selanjutnya ya. Ini gue pengen Hmm. sekedar informasi untuk kelasnya Foodies. Nah, sebenarnya masih nyambung sama pertanyaan yang tadi terakhir ya. Jadi di Foodies itu kita ada kelas Foodies Certification Class. Tapi kenapa teman-teman harus ikutan kelas ini? Karena gini loh, bayangin ya nih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya apa penjualannya udah fantastis, udah bagus, pelayanan juga udah keren banget, terus brandnya udah cakep banget lah, mentereng, banyak yang suka. Hmm. Tapi tiba-tiba ternyata dapurnya nggak memenuhi standar keamanan. Gawat kan ya, nah. Jadi Hmm. coba teman-teman periksa lagi, teman-teman ya, coba periksa lagi apakah di perusahaannya itu sudah pernah secara khusus membuat aturan-aturan nih, misalnya dalam kebersihan diri, pembersihan dapur secara rutin, penyimpanan makanan yang aman, atau penanganan risiko kontaminasi. Udah ada belum tuh checklist? Minimal 4 dulu aja tadi yang aku sebutin. Karena kalau misalnya nggak ada, nah ini harus waspada nih, karena dapur ini akan jadi ancaman buat brand kita dan bisnis kita. Jangan sampai jangan sampai nih ya hal-hal ini terjadi nih sama teman-teman. Banyak hal di dapur produksi yang berakibat bahaya bagi konsumen, keracunan massal konsumen. Nah, karena itu kan pernah terjadi ya di beberapa kasus, dan rusaknya brand yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Bukan cuma itu, malah ada salah satu efek yang paling mengerikan itu adalah teman-teman yang sebagai ownernya itu bahkan bisa terjerat konsekuensi hukum.
Mengerikan ya. Gitu. Jadi teman-teman pelajari secara lengkap ilmu kelola keamanan dalam dapur produksi itu di Foodies Certification Class. Yang kali ini temanya adalah implementasi HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points. Kapan? Itu di 9 sampai 11 Desember 2021 live via Zoom. Diharapkan setelah ikut kelas ini teman-teman bisa memahami pentingnya food safety dari membeli, menerima, menyimpan, dan memproses bahan baku, memahami bangunan atau layout dan peralatan yang memiliki standar food safety, dan memahami critical point dalam pembelian, penerimaan penyimpanan bahan baku, memahami critical point dalam towing dan cooking bahan baku, dan masih banyak lagi. Tentunya disampaikan oleh praktisi HACCP dari Global Reliance International. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan rekaman video pembelajarannya selama 1 tahun. Jadi itu boleh diulang-ulang lah selama 1 tahun biar nancep gitu ya, biar ngerti. Nah, jadi teman-teman nggak usah nunggu lama-lama lah ya. Ini pengajarnya juga. Oh ya, siapa yang ngajar ya? Yang ngajar itu ada 3. Itu ada Mas Samsul Arifin, International Registered Lead Auditor for Food Safety and Quality, ada Asep Budi Mulyana, Food Safety and Quality Auditor, dan Intan Permatasari, Food Safety Practitioner. Jadi teman-teman ikutannya gimana? Ikutannya bisa langsung klik aja ke link yang udah aku pin di bawah situ, bit.ly/kelas strip HACCP, atau langsung aja WA ke CSD Foodies di 0813-1214-7974. Aku ulangin ya, 0813-1214-7974. Jadi diharapkan dapur aman, bisnis kuliner jadi nyaman. Langsung bisa dipraktekin. Oke, semoga itu tadi memberikan sedikit gambaran ya. Jadi teman-teman tadi kan udah cerita banyak tuh sama Pak Sam ya. Terus tadi gimana nih ya? Gimana kita kalau misalnya mau pakai konsultan atau enggak? Nah, jadi bisa meminimalisir resiko bongkar-bongkar tadi yang nggak perlu tadi. Jadi kalau misalnya mau bangun pabrik atau rumah produksi ya, mungkin ya yang disebutnya ya, yang kecil ya. Jadi mau bikin pabrik atau rumah produksi. Nah, sebelum bangun itu ngobrol dulu sama konsultan atau ikut dulu kelas certification-nya Foodies. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin pertanyaannya. Nah, jadi, nah ini ngomongin secara bisnis. Tadi kan ngomongin, oke, kalau misalnya gue mau bangun pabrik, berarti jangan dibangun dulu, langsung ngobrol dulu. Tapi kan kalau bangun pabrik, tentunya butuh investasi yang cukup besar ya. Tapi gimana menurut Sam ya, melihat cara lain yang namanya outsourcing. Karena kan apakah outsourcing ini menjadi jawaban atau pilihan yang lebih terjangkau, lebih ekonomis gitu dan lebih baik karena BPOM ini kan pastinya harusnya bisa diurus oleh si pemilik pabrik yang outsourcing tadi ya. Karena biasanya pabrik seharusnya udah punya. Tapi kalau kita mau bikin pabrik itu investasinya besar. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah outsourcing. Nah, gimana saya melihat hal seperti ini? Outsourcing common juga dikenal sebagai maklon ya. Kita maklonkan prosesnya di tempat A gitu misalnya. Nanti cirinya tuh kalau di kemasan ada tulisannya ya, diproduksi oleh PT A untuk PT B gitu ya. Kita PT B-nya nih misalkan. Berarti itu mereka akan mengurus izin edarnya untuk menambahkan produknya. Jadi nanti harus ada perjanjian dulu sama pihak si itunya subkontrak proses namanya atau outsource tadi. Kemudian nanti didaftarkan di Badan POM. Boleh seperti itu. Ya, ini sih tergantung visinya ya, maksudnya tergantung visi dari masing-masing teman-teman gitu ya. Kita mau coba misalkan, oke deh. Nah, tapi kan ya sebetulnya kalau saya ke arah sana ya bisa juga sebagai opsi. Kalau saya belum punya belum punya cukup kapital, kemudian saya mau pakai ke sana gitu ya. Tapi ya one day kita harus punya industri sendiri karena gimana pun yang akan ngegedein nama kita kan dapur kita punya kebanggaan juga gitu ya. Kalau udah ngerti belajarnya, kemudian kita pelan-pelan ya bikinlah entah dari kecil dulu nanti pelan-pelan bisa nambah gitu ya. Ya atau ketika sudah cukup kapital sih ya jangan khawatir sih karena gimana pun
Kita tuh butuh mesin pencetak uang gitu ya, mesin pencetak uang itu dapur itu pabrik itulah untuk mesin pencetaknya nanti dengan produk yang memang juga diandalkan. Jadi tidak Ya, haram atau tidak bukan merupakan satu hal yang tabu kita memproduksi di tempat lain. mm-mm. Sepanjang si produsen juga mau gitu ya bekerja sama dengan kita. Tapi pasti ada MOQ ya, minimum order Ya, quantity ya, pasti ada volume ya, minimal. ya. Nggak mungkin pesan dong 10 dong, gua bikinin izin edarnya di situ, nggak gitu juga Ferguson. Beda. Kan lu pesen di dia, pakai fasilitas dia, produknya nanti pakai nama lu lah semua, kan berarti harus daftar dulu. Daftar kan juga Ya, butuh waktu, butuh biaya. Pasti diikat dong sama mereka, diikat gitu. ya. Nah udah, kitanya nanti tinggal nyerah ke serah terimakan, dibikinin sama dia, nanti kita tinggal jualin gitu kan. Tapi ya sarannya kalau udah jualannya bagus, jangan lupa bikin sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nebeng tuh sama orang, kapan kita punya rumah sendiri, kita kapan punya industri sendiri yang juga nyerap tenaga kerja, tanda kutip ya, karena food industry ini salah satu yang juga nyerap tenaga kerja banyak, jadi ada akses sosial, ada impact sosialnya gitu lah. Ya, oke. Nah, Mulia jadi hati ini mulia, mulia. hati mulia. Nah, jadi kenapa? Oh ya, sebelum aku buka pertanyaan bentar lagi ya. Jadi kenapa nih? Kalau dari Sam ya, kenapa teman-teman wajib ikut atau berinvestasi di workshop yang tadi ya, yang certification class? Kan katanya apa? Tadi lebih baik mengantisipasi ya daripada apa sih? Lebih baik mencegah kebakaran daripada lu madamin apinya gitu kan? Gitu. Nah, gimana nih? Jadi kenapa teman-teman harus ikut? Satu, hasap itu ilmu uh, apa ya, boleh dikatakan basic fundamental bagi food industry. Hmm. Semua negara punya aturan tentang HACCP. Hmm. Dan bagi teman-teman emang baru lulus kuliah mau nambah kompetensi ya, punya sertifikat HACCP individunya itu punya tanda kutip punya nilai jual lebih. Karena jujur dulu saya pertama kali terjun di dunia usaha masuk kerja itu modalnya cuma sertifikat HACCP. Cuma itu satu-satunya training yang saya ikutin waktu itu di kampus ya. Hmm. Kebetulan ada di mata Ya. kuliahnya gitu. Jadi ya punya gitu, dan itu ngebantu banget. Dan saya sampai sekarang pun maksudnya di dunia yang sama ya, nggak jauh-jauh dari HACCP. Jadi itu basic fundamental informasi dan bisa diaplikasikan di mana aja. Sebetulnya bukan hanya di industri gede, tapi juga boleh jadi merupakan satu basic ya, basic knowledge yang harus teman-teman pahami gitu. Selain nanti kalau misalkan di audit kan ditanya udah punya training HACCP nih, trainingnya ya udah. Kalau nggak punya kan perlu training dulu. Kalau dulu kan offline itu kan cukup mahal ya, training HACCP itu sekitar 3-4 jutaan ya, 2 hari minimal. Hmm. Kalau Ya. offline ya. Saya pun buka kelas training HACCP tuh sekitar segituan gitu ya. Kalau foodies nawarin harga yang lebih kompetitif, kenapa enggak? Bahkan Ya. ini banget gitu, tanda kutip kesempatan banget sih. Oke, dan akan bisa jadi nilai tambah lah pastinya ya. Oke, kita coba buka pertanyaan ya. Ini kalau bahan, ini pertanyaannya dari Jani Wirawardana. Untuk pengurusan BPOM sendiri, apakah kena biaya? Kalau dengan konsultan, berapa kira-kira jasanya, Pak? Walah, ini mungkin dijawabnya perkiraan aja kali ya, perbandingan kali ya. Ya, kalau bayar BPOM-nya sih untuk UKM murah, 250.000. 500.000 diskon 50% tuh. Kalau online daftar udah. Tetapi kan yang mahal tuh persiapannya sebetulnya, Iya, ujinya. betul. Kalau retribusinya sih cuma segitu. Kemarin lagi promo 500.000, diskon Ya, 50% untuk UKM 250.000, satu produk daftar ya, 250.000. Murah kan? Tapi kan nggak ya. langsung dapat selesai. Tapi kita persiapan dulu, bangunannya dibagiin. Nah itu biaya-biaya itu yang kadang-kadang akhirnya mahal ya. Tergantung kesiapan kitanya intinya gitu. Kalau pakai konsultan juga kan kitanya belum punya lokasi dapur ya, bikin dapur dulu kan, berarti kan memang investasi di situ. Jadi seberapa Hmm. lama, seberapa cepat itu tergantung kitanya sih. Kalau kitanya udah banyak siap misalkan ya, semuanya udah ada, IUK, UMK udah ngurus OSS gitu ya, semuanya kita udah punya. Let's say kita punya CV, masukin, karena gampang dapat Hmm. UMK tuh, tinggal ajukan langsung dapat keluar. Itu bisa jadi persyaratan yang diminta sama BPOM kan, harus punya itu tuh.
izin usaha itu aja gitu ya. Kalau yang gede namanya UI, izin usaha industri, kalau yang kecil UMK, izin usaha kecil menengah mikro, mikro kecil menengah apa lupa. Itu pakai OSS kan, dia langsung daftar di website OSS, nanti keluar, baru nanti masuk ke daftar untuk pengajuan PSB. PSB itu pemeriksaan sarana bangunan tuh dari Badan POM setempat. Nah pas diperiksa gagal, ya berarti ulangi lagi prosesnya kan harus diaudit ulang. Kita perserasi dulu, nunggu lagi, Iya. nunggu jadwal lagi, bisa sebulan Iya. nunggunya, bisa 2 minggu gitu, paling cepat 30 hari ya untuk pengajuan 15 sampai 30 hari. Nanti habis itu baru kan diaudit, diperiksa sesuai syarat belum, oh belum, ada yang perbaiki, kita perbaiki dulu, submit perbaikannya, baru nanti kasih rekomendasi telah memenuhi persyaratan PSB dengan grade minimal B. Nanti dikasih Ya. surat itu scan, kita masukin daftar ke online, baru diterima. Tahap 1, tahap 2-nya baru produknya gitu. Jadi intinya either pakai konsultan atau tidak, sih tergantung kitanya. Gitu ya. Cepat lambatnya pakai konsultan juga ada yang lama kok. Tapi bisa juga, Itu tapi nggak ternyata mungkin adalah shortcut ya. Nggak mungkin shortcut ya. Nggak mungkin shortcut misalnya tiba-tiba dapat ya ya nomor ya. gitu. Nggak mungkin. Ya, pokoknya intinya lama enggaknya sebenarnya bukan masalah ininya ya, bukan masalah apa namanya, bukan masalah konsultannya ya atau proses pendaftarannya, tapi Mhm. masa Mhm. persiapannya sehingga dia bisa Iya, ketika disubmit lancar gitu iya. kan. Yang Ya, karena lama beberapa itunya kali ya. saya ngadepin owner yang seperti itu. Pokoknya saya minta keluar minggu depan, Pak. Waduh, itu mah dapat nomor togel, Pak, bukan nomor BPOM, saya bilang. Minggu depan. Iya. Yang Ya ya penting kan ya. tadi itunya apa, pelajari dulu. Kalau nanti konsultan datang pun kitanya belum siap, nggak bisa apa-apa juga. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi tadi ya itu Mbak siapa? Sorry. Tadi Jenny, Mbak Jenny ya. Jadi prediksi dari waktu itu tidak bisa ditentukan dari sekarang ya, karena tergantung dari Iya. kesiapan perusahaannya sendiri ya. Kalau semua izin-izin dan Mm-mm. layoutnya udah beres, harusnya sih lebih cepat ya. Iya, yang kecil ada yang saya bantu Bapak 15 hari, ada yang 30, ada yang setahun nggak kelar-kelar ada. Jadi Tahun nggak kelar-kelar. udah kelar-kelar soalnya bandel gitu. Bu, ini kapan diujinya? Tenang we Pak, woles. Wah, woles terus ya. Ya sudah. Nggak Santai aja ya beres-beres tuh. udah. Nggak beres-beres jadinya kan mandek di tempat aja gitu. Sudah Oke, diarahkan nih. sudah ya, namanya konsultan kan memberikan pengarahan, memberikan advice. Ya, Eksekutornya kan ya, tetap ya, ya. mereka kan. Si pelaku usaha Iya, ini mau betul. gercep apa enggak gitu. Hmm. Nah, Gitulah ini kurang lebih, banyak lah cerita-cerita lucu. ya, ya. Kita buka pertanyaan satu lagi ya. Ini dari Tonya Tonya di Setiawan. Kalau mendaftarkan produk ke BPOM, kenapa ya beberapa istilah yang ada di SNI tidak bisa dipakai? Ada komen nggak tuh? Tadi dulu SNI yang mana nih? Oh, Kenapa ya beberapa istilah yang ada di SNI tidak bisa dipakai? Jadi ya. gini loh, kalau SNI itu kita lihat dulu, SNI-nya SNI apa? SNI wajib apa bukan? Ini biar teman-teman paham juga. SNI itu Standar Nasional Indonesia, standar tentang suatu produk, baik makanan maupun bukan makanan. Ya. Kalau dia merupakan SNI wajib, cirinya SNI wajib tuh gini deh. Sorry. Sar. Gini deh. Nah, lu lihat di botol minuman, nanti ada tulisannya SNI nomor gitu ya. Di atas nih di Ya. sini ada tulisannya SNI 3553 2015. SNI nomor Ya. 3553 tahun 2015. Artinya SNI yang dituliskan ini adalah SNI wajib. Indikatornya SNI wajib itu wajib dituliskan di kemasan. Artinya apa? Kalau dia masuk kategori SNI wajib, maka bagian dari regulasi. Itu harus diikuti, disertifikasi SNI. Tapi kalau SNI-nya bukan SNI wajib, maka itu sebagai acuan, boleh ikutin, boleh enggak. Itu. Nah, BPOM itu menerapkan standar minimum, artinya fundamentalnya atau dasarnya. Misalkan nih standar tentang batas maksimum cemaran atau batas bahan tambahan pangan, batas pengawet deh. BPOM ngeluarin tuh aturannya segini segini segini. Tapi kalau kemudian ada regulasi, ada rekomendasi, bukan regulasi loh ya, rekomendasi ya boleh ikutan boleh enggak dong gitu. Yang penting Ya. jangan melanggar regulasi gitu aja. Regulasinya semua yang ngeluarin Badan POM
kalau dia merupakan SNI wajib, jadi nggak banyak makanan itu cuma ada 6 kalau nggak salah ya SNI wajib apa 7 saya lupa. Itu yang harus diikuti. Misalkan apa SNI wajib nih kopi instan, kemudian terigu di karung terigu kan ada tulisan SNI itu. Pernah pakai karung terigu nggak yang buat celana itu ada tulisan SNI-nya itu ya. Celana. Nah itu wajib berarti ya ada minuman dalam kemasan ya itu wajib berarti itu harus bagian dari regulasi. Tapi kalau dia bukan SNI wajib nanti bisa dicek kok di SISNI ya di Badan Standarisasi Nasional BSN websitenya bsn.go.id atau .gov saya lupa coba BSN aja Badan Standarisasi Nasional di situ nanti ada SNI wajib makanan berat ada lihat wajib apa enggak gitu. Itulah makanya kenapa akhirnya ke literasi gitu ya kita cari tahu kita baca kita nonton YouTube kita dengerin IG live gini kan nambah banyak inputan Iya, nanti kita betul. dalami gitu jadi setidaknya oh ada ohnya itu berarti dapat insight gitu ya. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Iya tergantung terus niatnya mau berubah apa enggak udah tahu sih tapi udah ntar aja nah itu kan kadang-kadang kan ntarnya kapan nggak tahu kapan deh. Ya, ya. Oke, oke. Nah, kita sampai di ini nih, sebenarnya di apa ya, segmen favorit. Itu adalah foto bareng. Penting ya. Halo, Ah Sam? ya Ya. foto mana Oh, foto tuh mau udah foto bareng ya udah aja. tanya lagi deh ada yang nanya nggak satu lagi siapa tuh yang mau nanya yang mau dijawab Hah? Udah kok tadi ya. Apa? Oh, ini udah tadi dijawab semua. yang tanya tadi tuh. Item produk Hmm. rajungan Pak Sam kan ada spesial jumbo DLL. Itu kali ya terakhir, sob. Ya rajungan mah nggak wajib SNI-nya jadi kalau beda istilah ya wajar kan namanya istilah itu awalnya kan dari customer mengklasifikasikan jadi rajungan ini dagingnya macam-macam rajungan pernah makan rajungan nggak sih Siapa rajungan gua? dalam kaleng loh ya. Heeh, Pernah rajungan tapi dalam kayaknya nggak yang kaleng dalam loh. kaleng. Nggak ada di Nggak Indonesia pernah. itu ekspor semua. Rajungan di Indonesia yang bagus-bagus dikalengin keluar jual keluar negeri. Jumbo tuh gede-gede, dagingannya kolosal, ada lam super lam macam-macam ya spesial. Ada claw meat, dagingnya jadi daging capit semua. Claw meat tuh dalam satu kaleng. Rajungan tuh yang anak kepiting bukan sih ya? Iya kan ya? Beda, Oh rajungan tuh beda ya? dari laut dalam. Kalau kepiting kan di hutan bakau hidupnya dua. Hmm. Ya. Kalau rajungan tuh dari dalam. Ah, ah. Dari dalam laut diangkat ya nanti Hmm. warnanya hitam kalau direbus orange tuh which is bagus ya ininya secara pricing dan itu salah satu komoditas ekspor yang andalan banget karena harganya mahal sekilo bisa 500.000. Iya. Mm-mm. Apalagi udah dikalengkan gitu udah keren banget nah artinya ada istilah-istilah yang mungkin berbeda karena wajar istilah itu kan bisa jadi merupakan saduran dari kata pembeli dari bahasa asing gitu ya kemudian kita Ya. terjemahkan sendiri ya yang penting kan tujuannya nih barangnya jenisnya begini namanya jumbo kayak apa jumbo banget jumbo aja kan bisa jadi beda-beda gitu ya jadi bisa jadi karena ini SNI adopsi itu berarti acuan dari standar lainnya bisa jadi mungkin beda istilah tapi kalau udah SNI wajib kan jadi mandatori harus diikutin gitu ya walaupun kalau kata-kata spesifikasi atau kata-kata jenis nih bisa macam-macam karena ada orang bilang rajungan bahasa Indonesia blue swimming crab itu bahasa Inggris Hmm. bahasa latinnya Portunus pelagicus itu macam-macam jadi bisa saja disebut secara spesifik gitu sih jawabannya Pak Tony nah ini yang nanya ini udah jagoan nih yang nanya soalnya jadi nanyanya waduh mantap. Oh ini kayaknya followersnya Sam nih kelihatannya. Iyo Oke, nah kita foto bareng dulu ya. Jadi teman-teman ayo pada di print screen, kemudian di post ke IG story masing-masing, tagnya ke @foodies.id dan tag ke IG-nya Pak Samsul tuh, @syamsul_sam_arifin ya. Kita bergaya dulu. Oke, semoga itu udah tercapture tadi. Tapi teman-teman jangan khawatir. Buat yang ngerasa telat nonton IG story-nya, IG live-nya, itu tenang aja, rekamannya itu tetap akan muncul di IG-nya Foodies ya teman-teman ya. Jadi nggak akan kita hapus. Jadi oke, paling mungkin terakhir banget nih Sam. Sebelum kita tutup ya, boleh dong minta closing statement? Halo? Ya, halo? Iya, iya, iya.
kok putus. Ya. Boleh dong minta closing statement terakhir banget sebelum kita closing. Intinya kalau tadi bicara regulasi, sesuatu yang nggak bisa kita avoiding sih, kita nggak bisa hindari itu. Namanya regulasi kan, suka nggak suka, mau nggak mau, kudu diikutin. Supaya kita juga usaha tenang. Semuanya juga punya punya butuh pembelajaran gitu ya, jangan segan untuk mencari informasi, menggali informasi, belajar, bertanya dan lain-lain. Ya. Dan yang kedua, teman-teman kan yang namanya dunia industri, terutama industri makanan ini kan yang sebetulnya salah satu sektor yang sangat survive gitu ya, jadi nggak salah juga kemudian tanya concern terhadap industri makanan, bahkan industri-industri gede pun kemudian berbondong-bondong untuk investasi di industri makanan dan minuman. Sampai kiamat pun ya makanan dan minuman pasti dibutuhkan. Sehingga dari sisi regulasi pasti akan ada peningkatan standar. Mau nggak mau kita kudu belajar lagi kan gitu ya. Sehingga dengan kondisi yang ada sekarang, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk nyemplung di industri, di bisnis kuliner, di industri makanan dan minuman, ya jangan tanggung juga sih sampai dapat, sampai berhasil. Ya mudah-mudahan bisnisnya sustain dengan kita ngikuti ketentuan, aturan yang disebut dengan regulasi tadi. Itu aja mungkin dari saya. Thank you ya. Siap, terima kasih ya untuk waktunya di malam hari ini. Semoga semua sharingnya itu balik lagi jadi berkah buat Syamsul dan keluarga dan teman-teman semua di GRI ya. Amin. Oke, amin. Oke, teman-teman, segitu dulu mungkin dari Foodies on Sharing di malam hari ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, bye-bye.